Sekarang gini, nah soal capres aku sendiri fatwa. Kita kono saya, Cak Jokowi kok Prabowo itu kan? Mesin itu tak kenal aku sudah jawaban. Pokoknya angger kui pilihanmu, angger kui pilihannya rakyat tak cukup. Dan kita orang pilih, kita pengen dipilih gitu. Orang kita dipilih gitu. Gue Prabowo, Jokowi, Jokowi, gue pilih dia apa dipilih gitu? Dipilih gitu. Pasar semua ambane kowe gawe jajan loro iki kabeh. Kowe lak kudune entuk nang pasar nang warung endi wae golek jajan dhewe-dhewe iki sing paling enak iki sing ngono. Wong kowe bojo golek dhewe, mangan golek dhewe. Nisen milih dhewe ndodok to. Ya presiden apa caleg ya kowe milih dhewe. Lah, pernahkah bangsa Indonesia memilih pilihannya sendiri? Kowe tidak pilih, kowe tidak pilih, punya, milih siapa? Prabowo atau Jokowi? Pilihanmu legal nggak? Wes saya kira, wes sekarang aku pilih diri aku sudah dulu ya, wes gue legal, dijamin undang-undang, enggak, berarti kan ada pilihan. Anda hak pilih, secara undang-undang Anda tidak punya hak pilih. Memang dipilih ke gelem ora gelem kowe kudu ngerakoti nek ra Jokowi. Gelem ora gelem monggo ono gembelot ono grupi ono. Gembelot karo nang. Gembelot Jawa Timur. Gembelot grupi. Stay wall. Ngomong-ngomong, nah gue meng dipilih, meng loro, meng loro. Padahal penduduk Indonesia 100 juta, jadi kan ini so buka file terus kayak 5 tahun gila, wah itu itu sibuk banget kayak bilang presiden di Telorai ini, anak loro terus gue kok iya menurut kok kaya ranu uang ini kok kaya kok ya tak? Jadi fatwa aku jelas, aku akan dukung pilihanmu yang mandiri, yang orisinal orang perkara jadi ayo imami milih dia rada tidak tapi kan Anda tidak punya hak pilih, maka paling tidak Anda secara rohani, secara intelektual Anda punya pilihan sendiri. Kabur kepada Allah, gitu. Oke. Terus fatwa awal. Fatwa itu karena saya ulama, fatwa itu dalam pemahaman saya ngawur bu. Itu ada hubungannya sama al-fata. Dari fata itu artinya orang yang sudah dewasa. Jadi fatwa itu adalah anjuran yang memiliki kadar kedewasaan intelektual, rohaninya dan seterusnya. Mungkin kira-kira. Gue tidak pakai salah, pakai salah. Sesuai sama. Aku dia yang mengarang. Nah, kalau salah apapun yang orang mungkin keluar dari wilayah itu. Upama orang bener ya, secara biologis, epistemologis. Ini fakta kan kudu anjuran sing mateng, betul nggak? Diwasa, kan gitu. Jadi awal itu mesti bener. Sing awal aku. Oke, teman-teman sekarang gini aja. Saking komplikatednya gini aja. Pokoknya Allah itu kan bikin cahaya dulu apa kegelapan dulu. Nanti biar dijawab oleh profesor saya, teman saya, Pak Jafnan. Dia 20 tahun di Jerman, di Malaysia. Dia dokter nuklir, nanti sudah dibantu oleh Mas Abram karena sama-sama penanganan nuklir. Itu dijemput-jemput nanti
Itu cahaya dulu apa kegelapan dulu atau bukan cahaya, bukan kegelapan yang diciptakan Allah pertama? Apakah ciptaan pertama Allah Big Bang atau bukan? Ya sebenarnya lah, mungkin orang mungkin ngerti ini kan Nur Muhammad bukan aku. Tapi pokoknya kan ini ada persuami istrian, ada bat-batan, ada dialektika, ya, ada harmoni, ada keseimbangan, ada partnership atau ada sparring, ya, sparring. Jadi para tinju kudu ono musuhnya latihan kayak cahaya dan kegelapan. Wes. Sopo sing mikir sing arep ngomong mikir sing arep jawab nanti. Gini aja, cahaya kegelapan tidak kita pahami secara fisika, tapi kita pahami secara nilai rohani dan kebudayaan. Jadi misalnya kalau ada orang tidak jujur, itu cahaya apa kegelapan? Gelap apa terang? Cahaya apa kegelapan? Gelap. Misalnya nggak jujur, itu kegelapan. Apalagi kalau di bidang moral nggak jujur. Apalagi kalau yang gelap apalagi enggak terjemahannya orang normal. Gelap itu apa? Misalnya singkat gelap itu kalau nanti menjadi materi, nanti menjadi peristiwa, nanti menjadi apa namanya bentukan-bentukan peristiwa kehidupan kita itu apa? Misalnya korupsi itu kegelapan apa cahaya? Nah, itu maksud saya, curang ngomong ya, di gelap dulu cekok, terang dulu cekok, boleh ngomong. Nah, nanti sampai biar ngomong mengenai teori mudzakkar dan mu'annas, ya, feminin dan maskulin. Kita pahami mudzakarnya, mu'annasnya dalam hidup ini, gitu ya, supaya Anda tahu Indonesia sekarang ini karena sangat mudzakkar aslinya Indonesia, ya sangat maskulin, tapi karena tidak pernah boleh jadi maskulin selama menjadi Republik Indonesia harus feminin terus, akhirnya sekarang melambai. Terus gue nanti sesi sama Mas Agran. Pokoknya contoh-contoh dari nek sing cahaya, contohnya apa? Oke, jangan terlalu cair opo gitu misalnya. Sing rodo empiris. Wah, sehat itu juga cair sehat. Sehat itu kiri oke sing sehat. Maksud ini peristiwa, misalnya, ya, ayat itu sangat cair juga, menolong, ngekeimangan wong ngelih, itu cahaya apa gelap? Yang Anda alami aja deh sehari-hari yang Anda alami. Anda semua nilai filosofis, Anda filosof semua. Semua jawabannya bijaksana, amanah, semua itu nilai filsafat. Maksud saya ini, nek dodol ora curang, gitu maksud saya. Gitu ya. Nyirami tanduran, cahaya. Oke. Contoh lain, menikah. Cahaya apa kegelapan? Cahaya. Maksudmu gimana? Maksudmu melek imam. Oke, kalau gitu. Gue segitu ya, cahaya dan gelap ya. Sekarang saya tanya, demokrasi Indonesia ini cahaya apa gelap? Gelap. Ayo. Gelapan. Ya orang itu kok jawab saiki, dan kalau kita jawab sekarang belum tentu benar, belum tentu salah, tapi itu pilihan legislatif itu yang terjadi gelap apa cahaya? Gelap. Waduh gelap. Pilpres gelap. Kalau ini ya gelap. Nanti teorinya kita omongkan bersama Mas. Oke, saya persingkat. Kalau di dalam dirimu itu prosentase gelap terang itu berapa persen?
Lo harus tekor ya, terus di dalam dirimu. Loh, bukan loh, kegelapan nanti 50. Orang nanti Anda itu, gelap Anda tidak sampai 10% kalau saya. Apa tak gelapmu itu apa mas? Aku tanya, apa kegelapan dalam hidupmu itu apa coba? Contohnya aja. Mengkhianati orang tua, apa? Tolong, bagian. Namam. Iya masih mengkhianati orang tua. Contoh belakang. Ketika kita berjuang sama orang-orangnya itu bisa semester akhir yang lain yang terus semester ini yang lebih total. Ya, tapi kan tetap harus bayar kok semester kan terus. Jadi kan itu kan manajemen yang buruk kan itu. Manajemen yang buruk. Nih akhirnya kebayar lah semester ini. aku sih itu sama orang dengan alasan yang lain. Jadi kamu melakukan kegelapan demi memperoleh cahaya, mungkin. Bisa cahaya, gitu ya. Kira-kira gimana? Bisa nggak cahaya sama dengan kegelapan plus kegelapan? Jadi kita menjalankan kegelapan terus-menerus demi supaya mendapatkan atau mencapai cahaya. Nah, dengan cara berpikir kui, mesti bisa sesuai dengan aku senang. Berarti sarjana musuh sarjana kegelapan. SK ya, SKG sarjana kegelapan. Apa mana? Jadi oke lah, jangan semesterannya, jangan kuliahnya, tapi Anda memanipulasi amanat orang tua, itu sudah pasti kegelapan. Itu sehari-hari itu berapa persen dalam hidupmu? Nah kalau aku orang 50-50 tuh, gue ngelakuin apa tuh? Ya ngaku sisi-sisi indok paling gede loh. Apa tuh? Kok nanti 50% ini ramai ke? Mbak, pernah nggak melakukan kegelapan? Lo potong. Nah, antum aklamu bimuru dunia, Anda lebih tahu urusanmu, karena apa Anda seluruhnya itu kan komprehensi manajemen antara Anda dengan orang tua Anda bagaimana kan sudah pasti itu bukan tujuan Anda, tapi kan kata Anda ada hal yang Anda tidak mampu atasi sehari-harinya. Oke, apalagi sekali lagi di dalam dirimu persentase gelap dan terang berapa persen dan berapa persen? Nah, masa kok orang nanti seket-seket. Nah, gue nganti duit 8% dalam hidup mungkin modal. Ini orang-orang nanti seket 10 kan. Selebihnya kan gue adus, terang gue cahaya lagi. Adus, bising, cahaya hidup, cahaya mangan. Ya dikurangi kegelapan dikit mereka duitnya besar-besar tapi kan dari cahaya sekian dikurangi kegelapan sekian masih laba cahaya sedikit kan. Pokoknya dihitung di dalam dirimu ya. Sekarang kalau di luar dirimu boleh itu konteks masyarakat, konteks bangsa, konteks negara, itu kira-kira yang meliputi kita sekarang ini cahayakah atau kegelapan? Kegelapan. Bulan ini mulai April sampai Juli itu bulan-bulan cahaya ataukah bulan-bulan kegelapan? 100% loh ngomong kegelapan. Ini nek nonton YouTube mau lah. Aku jaga memprovokasi. Lalu kirain juga sih ngomong. Aku takut ya. Jadi ini bulan-bulan kegelapan menurut Anda. Gini aja kita ambil apa kegelapan yang paling bobotnya terberat.
Itu aja deh. Apa yang paling berat? Ngapusi, bohong, ya, dusta, ya, ya berkhianat itu satu formula dari kebohongan. Makanya Rasulullah ketika ada seorang maling mau masuk Islam terus bertanya apa syaratnya, terus gampang pokoknya kamu jangan bohong. Jadi syariat yang bisa mengisi jiwa bohong. Wah enteng jadi malingnya, terus kali deh tetap maling gitu. Sesuk ketemu dengan Nabi meneh, ya hasil. Nah setelah dia harus ngaku terus buat dia maling, lama-lama kan berat bagi dia. Ternyata memang bohong itu paling berat sebagai klausul kegelapan. Sekarang saya tanya, money politik itu gelap apa terang? Gelap. Ini sebar kampanye Gerindra, si Suepan, si Suemeneh Golkar, untuk kaos 5 lah. Tapi ngerti ya, gelap terang. Nah sekarang teman-teman sekalian, Anda pernah mendengar NKRI harga mati? Setuju nggak? Kenapa nggak setuju? Atau gini, jangan setuju. Benar nggak orang-orang itu ngomong NKRI harga mati? Kalau undang-undang dasarnya sudah diamandemen sampai 4 kali, berarti harga mati itu harga isodinya. Berarti gini, lamamu siapa? Ya, Ron, kamu Imron harga mati, jur, bakal kuping siji. Harga mati ada tambangi, dirampok wong, gitu, undang-undangnya dirubah. Bahkan orang Indonesia itu bisa pikir bukan tidak percaya diri. Orang Indonesia itu sangat percaya diri, pede luar biasa. Aku rawani jadi apa-apa juga, jadi Ustaz rawani, kayak wani lah tadi presiden. Dan tenang ya, mampu tenang, pede. Jadi Milo kira orang malu. Wani, aku rawani lalu ini. Aku ditawani pun jadi capres, sama pres itu menesu. Menesu, kurang aja. Sopo gue ya. Aku benar jadi wakil lu kayak gue di sopo. Gue tahu ngopo kan rakyat tahu ngopo. Kau jujur duit piro, kau tahu tahu apa dengan rakyat. Gue tahu omong-omongan ngerti jam 3 meh ben bengi. Kok kowe saiki ngomong aku dadi wakilmu iki raimu kowe iki sapa? Kira-kira ngono ya. Kamu ora nusu aku mengiroke bahasamu itu. Nek aku dikon dadi capres, kowe nusu meneh. Bar kok colongi aku sing kudu dandani. Iya, teman-teman sekalian. Oke. Jadi dusta ternyata yang terbesar. Menurut Anda itu demokrasi kita ini masih dusta. Pemilu ada kasus nggak? Penghitungan suara kembali banyak. Berapa? Oke. Ratusan. Jadi kalau kasusnya tidak dibereskan, sah nggak? Tidak sah. Tapi kira-kira tetap sah nggak? Sah. Berarti dosa kan? Dusta. Wong sembahyang iki wis rakaat keempat, wis at-tahiyatul mubah, wis ngono kuwi yo. Entuke wis ngentot sithik kali ya. Batal ya. Batal ora? Batal lho. Ya, sini banget. Lah iki ora iki. Yang 6.000 pirang penyelewengan suara itu. Ada 6.000 berapa kasus itu. Jadi ibarat sembahyang ini mentah gitu. Allah Akbar. Sama Allah
sepanjang petang rokaat nyentak betul nganti ping 6.000. Terus orang ngerasa bantal gitu. Coba gitu. Ya bisa apa-apa. Makanya teman-teman sekalian, saya nggak apa-apa dengan Indonesia yang seperti itu. Saya tidak ada masalah. Wong Indonesia itu bagian dari desa saya. Ini pas gue yang menunggu, sok tak parani sok orang. Pas kesel, malam ini sebenarnya ada yang melamar berkali-kali dan ngoyak-ngoyak untuk di sini. Tapi kan kita kan dalam aturan makron. Jojo lah, sing rene kuwi aja sik. Jojo. Nek ning omah ora apa-apa nek dikira ora ojo ning sama aku iki suci-suci. Misalnya paling aku si wong tuane kuwi. Ayo perhatian bapak-bapak ibu-ibu yang mendengarkan ADTV wong tua-tua iki. Ki anak-anakmu ngerti sih. Pikir dia bisa ya. Transfer ya. Entar dia besal. Dul ora dibayarke. Goyang-jangan. Oke, teman-teman sekalian, untuk itu bisa mengokin. Kalau gitu, menurut Anda kita akan membangun Indonesia atau Nusantara atau apapun namanya ini besok-besok itu seperti yang sekarang terjadi atau enggak? Kita akan nerusin yang gini-gini apa enggak? Enggak kan? Nah, Anda di sini adalah sedang dikursus dan diles oleh para malaikat. Ngapa gue nang kasihan nang mau coba les? Les apa? Les masa depan. Gimana? Kursus, quick course. Quick course, jadi kursus. Mau sing wis macam-macam kursusnya. Lho kursusnya apa mata pelajaran ini lho? Kursus sing bener kuwi sing melu kursus golek ilmu dhewe-dhewe. Bukan dikai ilmu apa karo sing kursus teko. Kursus sing bener kuwi sing teko dadi murid, orang yang berkehendak untuk mencari ilmu. Jadi setiap yang datang ke sini mencari apa yang digalinya masing-masing, apa yang dibutuhkannya masing-masing. Bodoh kalau saya ke sini untuk memberi Anda ilmu. Enggak, Anda yang harus dari satu kalimat pemanaannya beda-beda. Beda-beda. Wong tadi itu bil hikmah artinya kuwi contoh. Aku lagi berumus saiki. Contoh tadi bil hikmah wal mau'izatil hasanah lagi berumus saiki nek bil hikmah kuwi contoh. Tak contoh apa tadi bahasanya? Contoh ya. Enggak, tadi kan dakwah dalam Islam itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Kalau jadilhum berarti berdebat tapi dengan sopan dan bijak dan baik. Nek mau'izatil hasanah adalah ungkapan komunikasi yang baik. Terus bil hikmahnya contoh-contoh. Jadi mari kita cari contohnya kalau kita mendapat pengalaman-pengalaman. Kan biasanya celakaan, misalnya popos kalau ini main lagi ganti kalau itu contohnya kan gue apa kata makian warna-warna kayak contoh ya aku rapi-rapi contoh wong rapi untuk hikmah, wong rapi untuk hikmah, wong rapi untuk contoh, wong rapi untuk luwih dhuwur ganjaran wong rapi di mana sih? Dia sebabnya rapi melampiaskan terus iki poso. Tapi ganjarannya dhuwur banget mending ngampel. Ning ora mang ya, lu wis mikir kita mang. Imam sudah pasca materi. Imam sudah tidak ngurusin fisik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Chandra belum lama, beberapa hari yang lalu baru. Sebelumnya baru hanya dengar cerita-cerita, dan saya senang banget akhirnya ketemu. Senang banget. Pertama, karena dari ceritanya memang banyak ilmu yang bisa digali. Yang kedua, saya jadi lebih bisa punya sumber untuk mengorek masa lalu bapak saya. Lumayan untuk alasan debat, untuk alasan yang disenangi, mungkin ya tahu. Itu sumber penting, penting untuk diperhatikan teman-teman bapakmu itu akrabi cari informasinya, gunakan kartunya simpen dulu. Dia belum tahu apa yang saya tahu. Obrolan tidak terstruktur kemarin, tapi sangat menarik. Kalau kemarin posisi saya itu cuma delongok mendengarkan dan ini loh, apa ini? Yang isinya kalau mau cerita saya isi kemarin itu isinya cuma mendengarkan sebenarnya. Ceritanya sangat banyak dan sangat menarik. Dari apa namanya Quran, ekonomi dan logaritma dari apa namanya fisika, black hole dan singularitas Tuhan yang esa. Wow, sampai tenang kanan bapak ini. Saya berusaha konsentrasi mendengarkan dan tidak mengorek masa lalu, walaupun keluar sendiri juga. Aku rasa apa yang gue ketemu saya. Bisa nanti saya guyu. Oke, jadi tidak perlu berlama-lama. Kita persilahkan Pak Chandra untuk membuka sumurnya dan semoga kita bisa menggali sedalam-dalamnya. Monggo Pak Chandra, bisa tepuk tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya diizinkan Allah untuk bertemu saudara-saudara di sini. Tahun 76 saya dan kawan-kawan membuat Ramadan in Campus juga seperti ini. Jadi saya seperti kembali ke zaman itu. Tahun 76 saya seksi pagelaran, tukang gelar kroso, merangkap sound system, dan alhamdulillah Ramadan in Campus walaupun ganti-ganti nama menjadi RPK dan sebagainya masih berjalan sampai sekarang. RPK sampai sekarang bisa jadi fenomena. Padahal dulu cuma didirikan oleh beberapa orang dengan tekad satu, yaitu ngaji non politik. Waktu itu usumnya politik dan kita nekat. Hanya 5 orang kalau nggak salah. Saudara Samhari Baswedan, dokter, pamannya Anies Baswedan. Pamannya Anies Baswedan, dokter Samhari Baswedan. Waktu kecil dia dramawan muslim. Kalau pentas biasanya waktu kecil masih SD dia main jadi Ismail yang menjadi iblis Pak Pedro almarhum. Itu tahun 60-an. Jadi tahun 70-an kita nekat mendirikan tarwean di kampus. Kampus itu dulu nggak ada orang sholat. Ya. Ilmu pengetahuan dengan ibadah itu terpisah. Tapi alhamdulillah nekat kita dan sekarang menjadi fenomena. Tapi sebelum saya nekat seperti itu, saya sempat bisa dikatakan meragukan ketuhanan Allah, meragukan
kebenaran Quran dan sebagainya. Biasa itu ya. Kalau orang mulai berpikir, bisa berpikir semua dipertanyakan, termasuk Tuhan dipertanyakan. Nah, sampai tadi yang disinggung Mas Abrar tadi, pas saya kuliah semester 4 di fisika, ketemu itu teori singularitas. Jadi teori titik singularitas itu titik nol. Jadi misalnya gini, misalnya ada satu bilangan 10 dibagi X, X-nya bergerak dari dibagi 20 dia ketemunya setengah, bagi 10 dia ketemunya 1, dan seterusnya sampai dibagi 1, turunkan lagi ya, diturunkan lagi dibagi setengah, dibagi 1/10, hasilnya makin besar sampai dibagi 0. Nah, itu tidak ada, tidak bisa diinterpretasi. Nah, itu singular. Nah, jadi waktu itu saya juga ketularan sama kawan-kawan saya di MUI yang mempertanyakan Tuhan. Jadi sampai pada kesimpulan jangan-jangan agama kita ini salah, yang benar agamanya orang lain. Alhamdulillah kemudian Allah mengilhamkan pada saya untuk mendefinisikan dua agama. Agama itu apa toh? Kok KTP itu dua agama? Akhirnya saya waktu itu membuat kriteria agama itu yang memberi ketenangan pada hidup manusia. Itu nomor 1. Kemudian saya bereksperimen. Saya datangi desa-desa, orang-orang yang masih di sawah itu saya tanyain, Pak, jenengan nanti sedih ngomong betul. Semua jawabnya pernah. Dan saya tanya lagi, nah kalau sedih terus apa yang dilakukan? Jawabnya semua itu sawah segitu luasnya itu sama loh. Lo nek sedih, moco Yasin. Moco Yasin. Nah saya wong Muhammadiyah atau Yasinan. Pulang sampai rumah, mandi, sore hari habis asar, saya baca surat Yasin. Surat 36. Sampai ayat 36 juga. 36. Sampai a'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanallah. Saya kaget. Lah itu teori nuklir yang baru saya pelajari semester itu di fisika. Nah, kok sudah ada? Di situ saya ibaratnya dipukul KO sama Gusti melalui petani-petani di sawah itu. Langsung saya syahadat lagi karena saya sudah 2 tahun nggak sholat. Mulai hari itu saya kalau sholat setiap hari 3 kali, subuh 3 kali. 1 untuk hari ini, yang 2 untuk nyaur. Selama setahun seperti itu. Iya lu gimana nggak tahu. Kayak saya yang ulama terjewa mati HPP, tapi ya saya nggak perlu tanya. Nek salah ya lah ganjaran ya istihad gitu ya. Nah ternyata itu ruh yang benar. Apa? Ngibadah itu nekat. Ngibadah itu perlu nekat. Saya ulangi beberapa tahun yang lalu. Aku pengen munggah ngaji. Loro-loron sudah sekian tahun. Pengen munggah ngaji. Punya sebidang tanah 200 meter. Saya tawarkan ke Cak Nun ini di Kuala Lumpur ketemu. Tukunan aku pengen munggah ngaji. Dia nggak punya duit ternyata.
Bepo arek situ ini ya. Aduh, podo ae. Jadi nggak laku-laku padahal saya sudah kepingin ngaji. Diiklankan nggak laku padahal tempatnya strategis. Ternyata Pak Ibnu itu, Bupati itu menaikkan NJOP, harganya naik, ikut naik, payu 80 juta bisa naik haji 2 orang suami istri. Dulu cuma saya tawarkan 25 juta aja nggak punya duit ya, malah payu nih itu bonek gitu. Ibadah itu juga gitu, bonek. Jadi kenapa bonek? Ibadah harus bonek karena dimensi kita ini kalau dibandingkan dengan Allah itu nggak bisa diukur. Sekuat naga kita itu sama dibandingkan dengan kekuatan Allah itu nggak ada apa-apanya. Ini saya cerita lagi. Saya kemarin tanya sama Mas Sabram, formatnya gimana? Jagungan saja. Jadi ya saya pengen jagungan ini aja. Beberapa waktu yang lalu ada seorang namanya Pak Zulkifli, sekarang doktor dalam ilmu matematik di Pekanbaru. Pak doktor matematik ini waktu sedang ambil S3 di Malaysia juga mulai nggak percaya sama Tuhan. Nah, namanya Zulkifli padahal dosen IKIN. Batin saya, aku biar ada umur 20 kayak gitu tuh. Lagi wis meh doktor. Terus saya diminta oleh kawan-kawan, bahwa itu gimana Pak Zulkifli ini bersalah menaik. Nah, saya pergi ke sana, dia sedang ngetik tesisnya. Terus ada yang teman mancing pertanyaan tentang takdir. Kenapa takdir harus ada? Kenapa takdir harus ada? Saya bilang takdir itu sunatullah, hukum Allah. Sama seperti hukum Newton, hukum Pascal, sama. Ada lagi hukum yang namanya takdir. Jadi hukum sunatullah itu ada 2. Ada yang zahir yang kita sudah ketahui, dan ada yang ghaib yang disimpan sama Tuhan. Yang disimpan ini pun ada 2. Yang sedikit-sedikit dibocorkan ke kita dan yang selamanya enggak. Nah kok gitu? Ya memang sejeri kawula ya kan? Makhluk. Kemudian saya memberi contoh. Ini kertas ya. Panjangnya kira-kira 35 cm. Ujung titik ini satunya 35 cm. Tapi kalau saya tekuk gini, ya kurang dari 1 mili pun bisa. Apa maknanya? Kalau kita satu dimensi panjang ini itu 35. Tapi kalau dimensinya naik ke bidang dimensi 2, ukurannya rusak apa ya? Rusak. Dan Tuhan itu dimensinya tak berhingga. Kok ini harus mengatur kenapa harus ada takdir? Bukan jatah kita. Jatah kita cuma dalam dimensi X, Y, Z, T, ruang dan waktu. 4 tok til. Gak bisa lebih. Wah, tapi ini roh kangelan ya. Gini aja. Waktu saya ke Jerman tempoh hari itu, teman-teman yang di sana bilang, mau naik Bali tuh sawah ya, mau ngobrol. Yo, saya bawa beberapa kilo. Begitu dibuka dari koper, yang keluar pertama siapa? Semut.
Nah, semut itu dari Sleman, ya, dari Pakem sana, ikut sampai di pasar Condong Catur, saya beli akhirnya sampai Jerman. Terus saya beritahu si semut tadi, Mut, kowe nek arep pacaran nang kene iku disotoro Jerman. Saya beritahu bahwa dia barusan naik pesawat 12 jam sampai Frankfurt. Kira-kira bisa mudeng mana? Kalau dia ya cuma mangan barang lagi sudah berbiak. Diberitahu apa Frankfurt pesawat pakai DC-11 nggak bisa, nggak paham ya. Nah, seperti itu bayaran kita kepada orang yang tidak bisa diberitahu, yang di dalam Al-Quran disebut orang kafir. Orang kafir itu orang yang utaknya orang ketuk milik Gusti Allah. Nah, jadi nggak usah dimarahi umpamanya neraka ketuk. Ya Islam, orang perlu dicoba. Ya kan? Tetap kita bergaul dengan baik. Memang orang ketuk. Jadi saya tertarik mengemukakan ini karena sekarang kan suasananya Isra Mi'raj. Di mana-mana peringatan Isra Mi'raj itu ayatnya itu selalu berhubungan dengan iman. Nah, bahkan peristiwa Isra Mi'raj sendiri itu menjadi ujian bagi umat Islam waktu itu, siapa yang total keislamannya kepada Rasul atau yang tidak. Kalau itu terbagi. Sayyidina Umar saja sampai ragu-ragu, enggak masuk akal. Ya, di situ pentingnya beribadah itu nekat. Mudeng ramudeng boleh aku iman. Ya. Syukur nek mudeng. Tapi dia dahulukan tuh hati kita. Yang didahulukan tuh hati kita supaya kita. Nah, kenapa demikian? Sekalian, saya ingin ternyata yang saya siapkan 6 halaman ini jadi jadi kurang begitu cocok ya setelah lihat audiensnya. Kamu boleh cari. Saya kira Pak jangan tidak usah ngitung-ngitung, Anda tabrak aja. Tabrak aja. Kayak tadi kayak yang dulu, pinter aja kayak tadi kayak yang ini. Kayak tadi metal ini fase. Hubungannya NU nunggu. Jadi dalam perjalanan rohani saya, setelah saya knock out akhirnya kembali sholat nyaur 3 kali sholat selama setahun. Dan saya bertanya, Quran bagus sekali kandungannya. Ini ngomong Islam kok welek ngelawan. Itu yang menjadi pertanyaan saya dan baru ketemu hampir 20 tahun. Ternyata menurut saya ya, sudah saya ceritakan kepada Cak Nun beberapa tahun yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu. Karena kita ini kan syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa Kanjeng Nabi dulu hanya waktu singkat sudah bisa mengubah masyarakat? Ternyata mereka bisa ikut Rasulullah karena Rasulullah berdakwah dengan pendekatan budaya. Ini yang terus terang saya kalah dari Cak. Saya pakai komputer yang tidak bisa dakwah. Pendekatan budaya.
Jadi jangan ngeremehkan orang, karena orang yang kelihatannya remeh itu mungkin dia berbudaya lebih tinggi dari yang meremehkan. Jadi meremehkan barang remeh itu tidak, bukan perbuatan yang remeh, karena itu menyangkut budaya. Kalau jenengan lihat zaman pengajiannya Rasulullah, itu tidak dibedakan antara Umar, antara Abu Bakar, sama budak-budak itu kan bareng ada. Kalau sekarang enggak, pengajian eksklusif ada di tidak jauh dari rumah anak saya di Bekasi, ada masjid yang indah. Ternyata kalau pengajian itu pakai sutradara. Yo datang banyak begini terus ada sutradara. Ternyata pengajian ini sinetron. Di Perumahan Permatapuri di Kalimalang. Jadi mewah sekali, tapi commercialized menjadi seperti itu. Ya itulah. Alhamdulillah kita masih bisa pengajian dalam format yang sederhana. Ini kita syukuri. Yang bisa mengubah dunia ini yang kayak jenengan-jenengan ini. Yang dari DPR malah ketoyo nggak bisa merubah apa-apa. Justru dari jenengan. Karena apa? Budayanya yang berubah. Jadi Umar bin Khattab masa Islam, tapi ini pengok-pengok, begitu syahadat, ya kena pengaruh wibawa Rasulullah, budaya Rasulullah itu menginfluence, mempengaruhi sekitarnya, sehingga berkalah. Biasanya bangga membunuh anak perempuan, menjadi menyesal. Sholat belum disyariatkan. Dan masuknya Umar bin Khattab itu setelah kewajiban sholat malam, surat Al-Muzammil itu sudah dinasahkan menjadi sholat sunat, tidak menjadi sholat malam. Jadi sholat nggak apa-apa. Ya, tapi berubah. Umar bin Khattab cilik. Jadi itu yang terjadi di zaman itu. Karena itu kalau dengan pengajian di sini tidak perlu bikin kaos jamaah Kiai Kanjeng, nggak perlu. Akhlaknya aja yang berubah. Ya, akhlaknya aja. Belum pakai jilbab nggak apa-apa. Saya di Kuala Lumpur anaknya pengajian di asrama Riau. Jamaah saya itu cewek-cewek yang mudeli saya kita itu. Aduh, darah kuat itu kelambi. Suatu hari pas di kantin antri gitu, mau salaman sama saya, diciumin satu-satu tangan saya itu. Allahu Akbar. Jajar saya ustaz dari fakultas lulusan dari Medina. Pak Jatnan. Karena yang ustaz-ustaz yang kukuhe dhuwur itu tidak menyediakan waktu untuk yang mereka itu. Ya, saya sediakan waktu. Ada yang wudu aja belum bisa. Malu dia nanya di pengajian di masjid-masjid. Kayak di asrama dia. PKI juga begitu. Jadi
yang saya rubah akhlaknya. Sholat, menikmati sholat, ya. Menikmati sholat, menikmati istighfar. Memang hati kita harus di. Kenapa? Karena manusia punya 4 potensi. Jasad paling mudah diislamkan, ditutup yang harus ditutup, diberi makan sesuai dengan yang halal, ya kan? Dan bergerak sesuai aturan bergerak. Itu saja. Dan yang kedua akal. Oh Tuhan LCD pengislaman dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat tinggalkan. Yang ketiga seni. Ini juga lebih susah lagi Islamnya. Keindahannya, keindahan. Biasanya kalau lihat cewek yang enggak sholat lebih cantik dari yang sholat. Setelah masuk pengajian di sini jadi berubah. Ini masalah rasa. Yang ketiga adalah kalbu hati. Jadi yang penting, yang driving hidup kita itu kalbu. Yang mengendalikan, mendorong, menyupiri hidup kita ini sebenarnya hati, kalbu. Karena itu mari yang kita dulukan yang ini. Seperti Rasulullah dulu mengajak umat Islam di waktu. Nah, itu yang paling penting yang harus kita lakukan. Nah, saya teringat pada satu faktor yang sangat, saya pernah ditanya ini di luar kota Kuala Lumpur waktu zamannya gempa bumi Jogja. Gempa bumi Jogja saya pulang, dan setelah pulang kembali saya lagi orang bertanya, kenapa gempa bumi terjadi? Gempa bumi terjadi karena lempeng dari selatan mendesak yang utara. Tapi kenapa oleh Tuhan pas hari itu dibuat menjadi gempa besar? Terus setiap hari terjadi. Setiap hari terjadi subduction. Tapi adalah karena ada satu konstanta gesekan yang oleh Allah dipegang. Pada saat didorong dari selatan, ahlan wa sahlan Ustaz. Ini Ustaz nanti. Kalau saya Ustaz imitasi. Jadi ternyata ada satu faktor gesekan yang dipegang oleh Allah, dan faktor itu dibuat kasar, jadi konstanta gesekannya besar. Kalau konstanta gesekannya dibuat kecil, lunyu itu subduction kayak apa, tidak ada pengaruhnya terhadap sekarang. Jadi kuncinya kalau mau memperbaiki orang lain, perbaiki diri sendiri seperti Rasulullah buat. Terakhir saya ingin menyampaikan ada common mistakes, ada kesalahan umum di kalangan umat Islam di dalam membuat memanage masyarakat, yaitu ini mungkin dipopulerkan oleh zaman Orde Baru, kita kenal istilah people exhaust food. Ya. Semua ini sekarang rame-rame ikut deret ini. Ideologi melahirkan partai politik, jadi beda sedikit pecah partai. Karena ideologinya beda sedikit buat partai lain. Politik
baru generate ekonomi, baru memperbaiki masyarakat, baru memperbaiki budaya. Kalau Rasulullah tidak. Pertama, ideologi itu, syahadat itu melahirkan budaya, akhlak, baru melahirkan solidaritas sosial. Jatahnya Ustadz yang tenanan itu 3. Jadi itulah budaya, sosial, baru setelah itu hijrah Rasulullah. Ya, hijrah. Baru di Madinah setelah selesai bangun masjid, apa yang dilakukan? Bangun pasar, ekonomi. Setelah bangun pasar, baru lobby ke kabilah-kabilah, baru politik. Cari dewi itu. Jadi jangan didahulukan. Itulah pemahaman saya selama sampai 60 tahun hidup ini. Kesimpulan saya, kita ini tidak bisa baik karena kita meninggalkan contoh dari Kanjeng Nabi. Kalau orang lain ada yang meninggalkan kitab sucinya malah jadi maju, tapi kalau kita meninggalkan lanjut, karena kitab suci kita begitu komplit. Saya kira itu sajalah Mas, sebagai pertemuan pertama hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman kalau mau menggali lebih lanjut, bersilakan bertanya. Terus sebelumnya saya ingin bertanya pada Pak Jasnan ini. Ini ada satu poin yang kemarin sempat kita bicarakan sedikit, tapi ini kayaknya apik banget kalau dibahas lebih dalam lagi. Tentang ekonomi itu tadi, kan ada konsep ekonomi Islam. Terjemahan sekarang ekonomi Islam itu bank syariah itu. Ono bank syariah, terus ono apa sih? Pegadaian syariah sekarang itu. Terus kayak syariah lah. Copet syariah. Dengan konsep Islam gitu. Nah, tapi akarnya sebenarnya apa sih? Kalau kemarin Pak Jasnan cerita bahwa salah satu langkah radikal Kanjeng Nabi adalah membuat pasar di depan pasar Yahudi, membuat pasar sendiri di depan pasar Yahudi depan. Nah, kalau saya melihat analogi itu, ini bank syariah ini bukan membuat pasar di depan pasar yang sudah ada, cuma bikin kios dengan bendera Islam di pasar yang sudah ada, di pasar Yahudi. Kalau zaman dulu apa ceritanya seperti itu. Nah, core-nya, dasarnya, logikanya ekonomi Islam itu sebenarnya di mana itu? Tidak bisa dielaborasi. Terima kasih. Jadi setelah Rasulullah membuat jamaah dengan kekuatan iman yang ulen, diuji dengan berita Isra Mi'raj dan sebagainya, diuji dengan boikot ekonomi dan sebagainya, tetap saja karena akhlaknya jadi karena akhlaknya jadi, solidaritas sosialnya jadi. Kita dengar kisah-kisah, ada seorang sahabat, istrinya belum muslim, karena orang Islam tidak boleh tidak boleh jatah roti oleh komunitas Mekah waktu itu. Kita tahu bahwa Mekah itu kota pariwisata dan kota perdagangan. Jadi stabilitas politik menjadi penting. Seperti di Singapura misalnya, stabilitas politik penting.
Kalau jenengan sempat ke Singapura dan tanya kepada rakyat Singapura apakah ada kebebasan politik, tidak. Kenapa tidak berontak? Benao. Perutnya dikasih makan mudah, rumah mudah, kerja mudah, ya sudah, mereka nggak berontak. Jadi di Mekah pun seperti itu, stabilitas politik jadi penting. Maka faham baru yang dibawa oleh Rasulullah menjadi bahaya, harus dipitas. Mereka karena mereka itu perdagangan, ya mereka materialistik. Mereka mau uang itu harus selalu tumbuh, rento dan sebagainya. Jadi pertumbuhan ekonomi harus linear, naik terus. Nah, kalau perlu ngapusi, kan gitu. Yang penting aku sedih. Jadi ini yang dilawan oleh Islam. Islam menawarkan dalam surat Al-Baqarah itu, gimana itu? Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Ya kan? Betul ya, Ustaz. Secara matematika artinya ada deret di sini. Anda lihat deretnya. Habbah 1. Sab'a sanabila 7. Mi'atu 100. Ada satu deret 1, 7, 100. Ini deret eksponensial. Nah, saya menerjemahkan apa itu yunfiquna fi sabilillah itu adalah mengelola harta secara syariah. Itu ekonomi syariah. Tidak sedekah, tinggal pilih ngatus, enggak itu. Itu mungkin Ustadz yang lain. Kalau saya orang sebut Ustadz rapopo. Jadi ada satu message, ada satu warta informasi yang disampaikan Allah secara halus lewat itu. Dan itu bisa kita terima, kita bisa lihat kalau kita biasa membersihkan hati. Jadi bahkan sebelum sampai ayat itu, masih awal-awal kenabian, surat Al-Muddathir itu apa? Wala tamnunna tastakbir. Wala tamnunna tastakbir. Tamnun tastakbir. Kamu jangan memberi untuk mendapatkan imbalan yang lebih banyak. Lalu di negara perdagangan diwahyukan kepada pedagang, orang yang mikir kayak gitu. Ini revolusi cara berpikir. Biasanya diterjemahkan jangan memberi untuk mendapatkan kembalian yang banyak. Kalau saya menafsirkan, walaupun bukan mufasir, keuangan jangan lupa Ustaz ya. Ya masuk gitu ya. Yaitu tinggalkan cara berpikir pedagang pada saat Anda menghadapi syariat. Ketompo ora ketompo boleh ganjaran moras dilakoni wae. Mosok salah ramsake ya kan? Hanya itu saja. Itu moral yang ditanamkan dari Allah. Nah, jadi kalau kita mengikuti ekonomi yang diisyaratkan oleh surat Al-Baqarah ayat 261 atau 161, koordinasi itu berarti orang banyak yang saya sudah lupa ini hafalan ayat itu. Jadi
kita bisa tahu pertumbuhan ekonomi itu eksponensial. Kemudian saya mencoba membuat analisa apa benar secara matematik. Oke, kita kalau mempunyai income I, kita akan konsumsi K, ya, income sama dengan konsumsi ditambah tabungan T. Nah, sebagai orang Islam kan nggak boleh harta itu diam, maka T ini diinvestasikan. Oke, karena diinvestasikan memberi tambahan income, ya kan? Tapi sebagai orang Islam kita tidak boleh konsumsi berlebihan. Konsumsi harus minimal. Dengan kata lain, walaupun makin kaya, konsumsi konstan. Oke, maka tambahan delta I itu menjadi delta T. Iya kan? Ya. Iya, makin banyak tabungan, apa yang terjadi? Eksponensial nggak? Ya, eksponensial. Ya ini kita mudah diferensial integral jadinya 14 kayaknya. Artinya syarat